Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamati wal kamal. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para dewan juri yang senantiasa saya muliakan, kepada yang terhormat segenap panitia lomba yang saya muliakan, dan tidak ketinggalan pula kepada rekan-rekan kader NU yang sangat saya banggakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas hidayah serta inayahnya yang sangat agung, sehingga kita semua dapat menghadiri majelis ini dengan semangat berjuang dan mengabdi yang membara tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, marilah kita senantiasa dan tak henti-hentinya menghaturkan sholawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatul uzmah kepada kita nanti. Alhamdulillah, bahagia rasanya saya siswi dari MTS Al-Fat diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan kita seperjuangan dalam acara ini, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Tantangan dan Peranan Generasi NU dalam Melestarikan Aswaja di Bumi Nusantara. Hadirin yang saya muliakan, Islam Aswaja di Indonesia adalah NU. Warga NU menjadi warga mayoritas yang mendominasi di bumi Nusantara ini. Zaman dahulu kala, warga NU terkenal dengan kesopanan dan keteguhan dalam melestarikan dan mengimplementasikan aswaja. Akan tetapi, pada zaman sekarang, NU sudah terkena pengaruh negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi. NU dihadapkan pada krisis moral pada ideologi pemudanya. Apakah kita tidak takut dan khawatir dengan keadaan seperti ini? Kita harus ingat bahwa generasi NU nantinya akan menjadi orang tua yang akan memegang ilmu, kekuasaan, estafet, perjuangan ulama aswaja. Hadirin yang saya hormati, terdapat dua hal yang dapat mengancam generasi NU, yaitu satu, pengaruh negatif dari globalisasi dan majunya teknologi, dan dua, masifnya gerakan ideologi transnasional yang dapat membuat pemudi NU rusak, dan pada akhirnya aswaja pun juga dapat rusak. Kedua hal ini sangatlah berbahaya bagi aswaja dan NKRI, sedangkan kita pemuda NU yang bertanggung jawab melestarikan aswaja malah tenang-tenang saja, tidak menyadari atau bahkan tidak peduli dengan kondisi tersebut. Padahal tidak hanya Allah saja yang harus kita jaga, tapi kita juga harus menjaga kuat apa yang kita yakini benar, yakni Islam aswaja yang mengikuti Nabi, sahabat, dan para ulama. Dan tentulah Islam aswaja di bumi Nusantara ini tidak lain adalah NU. Kita harus ingat bahwa kebaikan yang terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Lalu, sebagai pemuda NU, apakah yang harus kita lakukan untuk melindungi aswaja? Yaitu, satu, meningkatkan pemahaman ilmu agama yang lebih mendalam dan luas melalui pendidikan pesantren, dan majelis-majelis ilmu. Karena bagi orang yang bersungguh-sungguh menguasai agama Islam, sangat penting memahami kitab kuning agar tidak menafsirkan pemahaman secara liberal dengan bebas tanpa kendali. Dua, menguatkan pemahaman aswaja melalui pelajaran aswaja di sekolah, diskusi, seminar, dan lainnya. Tiga, berkonsolidasi, bersatu, saling menghargai sehingga tidak mudah terpecah belah. Empat, mengimplementasikan dan menguatkan kebiasaan aswaja baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 5. Terus istiqomah melestarikan tradisi NU seperti tahlilan, manakipan, istighosah, dan lainnya. 6. Memajukan penggerak dan sarana
Aswaja dari ideologi transnasional dan mencintai para ulama atau pahlawan Aswaja. Selain itu, pemerintah harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi yang membatasi masuknya ideologi transnasional. Sedangkan NU harus terus memperkuat pemahaman Aswajanya ke seluruh struktur dan kultur di bawah NU. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, baik tutur kata dan perilaku, karena saya hanya manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Santri sehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.